Juara 1 Mbak Dea. Juara 3 Putra Sabila. Juara 4 Pasal 2. Juara 56 Tujuh 8 9. Surat berkah Gajah 9 12. Juara 8 Putra Kuning dan Putra Tujuh. Juara 9 Pasal 6. Pasal 9 Juara 8 Putra Kuning. Pasal 9 12 37 28. Pasal 9 12 28 30 37. Pasal 9 28. Pasal 9 12. Juara 1 Mbak Dea. Juara 3 Putra Sabila. Juara 4 Pasal 2. Juara 56 Tujuh 8 9. Surat berkah Gajah 9 12. Juara 8 Putra Kuning dan Putra Tujuh. Juara 9 Pasal 6. Pasal 9 Juara 8 Putra Kuning. Pasal 9 12 37 28. Pasal 9 12 28 30 37. Pasal 9 28. Pasal 9 12. Juara 1 Mbak Dea. Juara 3 Putra Sabila. Juara 4 Pasal 2. Juara 56 Tujuh 8 9. Surat berkah Gajah 9 12. Juara 8 Putra Kuning dan Putra Tujuh. Juara 9 Pasal 6. Pasal 9 Juara 8 Putra Kuning. Pasal 9 12 37 28. Pasal 9 12 28 30 37. Pasal 9 28. Pasal 9 12. Juara 1
Tambah 2. Juara 3. Putra 9. Juara 4. 02. Juara 56. 78 9. Juara berkah 29. 12. Juara 8. Putra 10 dan Putra 7. Juara 10. Putra 6. Putra 9. Juara 8. Putra 10. Juara 1. Tambah 2. Juara 3. Putra 9. Juara 4. 02. Juara 56. 78 9. Juara berkah 29. 12. Juara 8. Putra 10 dan Putra 7. Juara 10. Putra 6. Putra 9. Juara 8. Putra 10. Juara 1. Tambah 2. Juara 3. Putra 9. Juara 4. 02. Juara 56. 78 9. Juara berkah 29. 12. Juara 8. Putra 10 dan Putra 7. Juara 10. Putra 6. Putra 9. Juara 8. Putra 10. Juara 1, tambah 2, juara 3,
Juara 4 02. Juara 56 78 9. Surat berkah 29 12 28 30 dan 37. Juara terpilih S6 Kota Kedua 12 28 30. Kota Kebulan 12 37 28. Kota Kebulan 12 28 30 37. Kota Kebulan 28. Kota Kebulan 12 Juara 1 14. Juara 3 Putra Kebulan. Juara 4 02. Juara 56 78 9. Surat berkah 29 12 28 30 dan 37. Juara terpilih S6 Kota Kedua 12 28 30. Kota Kebulan 12 37 28. Kota Kebulan 12 28 30 37. Kota Kebulan 28. Kota Kebulan 12. Berbagai agama dan kepercayaan yang ada di muka bumi ini memiliki tempat ibadahnya masing-masing yang dibangun dengan seni dan keindahan serta kisah sejarah yang panjang. Dan dari banyak tempat ibadah yang indah dan menakjubkan tersebut, On The Spot merangkumnya dalam 7 tempat ibadah terindah di dunia. Sebagai negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, tak heran bila Indonesia memiliki banyak bangunan masjid dengan beragam bentuk arsitektur terindah dan sekaligus terbesar. Seperti Masjid Istiqlal di Jakarta, yang terkenal sebagai masjid nomor 4 terbesar di dunia, yang mampu menampung hingga lebih dari 1 juta orang. Selain itu, terdapat juga Masjid Islamic Center Samarinda yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur, yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dengan luas lahan sekitar 12 hektar dan dengan luas bangunan keseluruhan mencapai 50.000 meter persegi. Bangunan Masjid Islamic Center Samarinda ini memiliki kubah utama dan ornamen-ornamen keemasan yang amat cantik. Sumber inspirasi desain masjid yang amat besar ini berasal dari Masjid Nabawi yang bernuansa religius di Madinah, dipadukan dengan Masjid Agung yang artistik di Turki. Masjid yang dapat menampung hingga 20.000 jamaah ini baru diresmikan pada 16 Juni 2008 lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tempat ibadah terindah selanjutnya adalah Pagoda Sweda Gonpaya di Myanmar. Pagoda paling agung di dunia ini diperkirakan telah ada sejak 2.500 tahun lalu antara abad ke-6 dan ke-10. Saat ini tempat ibadah umat Buddha ini dikenal dengan kuil emas, di mana puncak menara kubah stupanya ditutupi dengan lebih dari 5.000 berlian 76 karat dan 2.000 batu delima. Di Myanmar, tradisi menyumbangkan emas untuk pagoda di abad ke-15 silam digunakan sebagai persembahan oleh masyarakat Myanmar kepada Buddha. Dari ribuan masyarakat yang berpartisipasi untuk menghiasi ribuan berlian dan batu delima itulah akhirnya menghasilkan karya bangunan indah yang bernama Swedagon Pagoda. Desain interior bagian langit-langit dalamnya sangat indah, dengan dihiasi barang peninggalan kuno Buddha. Keindahan bangunan ini juga memiliki detail ornamen yang sangat indah. Pagoda berukuran setinggi 326 kaki dan fondasi sepanjang 1.420 kaki ini juga merupakan museum unik untuk kesenian dan kerajinan tangan Myanmar. Dan pagoda adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menyimpan relik-relik para Buddha dan benda-benda suci peninggalan para Buddha. Sehingga pagoda merupakan tempat yang sangat sakral untuk melakukan puja bakti ataupun meditasi. Berikutnya adalah Tigerness Monastery. Kuil non-eksotis ini terlihat kokoh bertengger di tepi tebing setinggi 3.000 meter lebih di Paro Valley dan merupakan salah satu tempat paling suci di Bhutan. Menurut legenda, Guru Rinpoche atau Buddha kedua terbang menuju tebing itu dengan menunggangi punggung macan betina dan kemudian bertapa di sebuah gua yang sekarang berada di dalam dinding-dinding biara. Biara yang secara resmi disebut Takstang Gomba ini telah berdiri sejak 1692 dan dibangun kembali pada tahun 1998 setelah kebakaran. Dan hingga saat ini, biara nan indah dan unik ini dibatasi untuk berlatih retret agama Buddha dan tidak dibuka untuk umum. Biara ini memiliki 7 candi yang dapat dikunjungi. Namun beberapa bagian biara sedang direnovasi karena rusak parah akibat kebakaran beberapa waktu lalu. Tempat ibadah terindah selanjutnya adalah La Sagrada Familia di Spanyol, yaitu gereja katedral Spanyol yang juga disebut Sagrada Avantgarde arsitek Antoni Gaudí La Familia atau gereja penebusan dosa keluarga kudus. Namun seringkali hanya disebut Sagrada Familia dan merupakan sebuah gereja Katolik Roma raksasa yang masih dalam proses pembangunan di kota Barcelona, Catalonia, Spanyol. Konstruksi gereja ini dimulai pada tahun 1882 dan masih berlangsung hingga hari ini. Bangunan indah yang memiliki banyak kontroversi ini dirancang oleh Antoni Gaudí sejak tahun 1852 hingga ajal menjemput Gaudí pada tahun 1926. Dalam proyek pembangunan yang telah berjalan selama 40 tahun tersebut, Gaudí telah mengabadikan 15 tahun terakhir dari masa hidupnya terhadap proyek besar ini yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026 nanti. Tempat ibadah lainnya yang tak kalah indah adalah Golden Temple di India. Bangunan indah nan megah ini merupakan kuil paling suci bagi penganut ajaran Sikhism di Amritsar, Punjab, dan juga tempat ziarah utama bagi para penganut Sikhism dari seluruh penjuru dunia. Kuil tersebut merupakan bangunan emas yang indah yang terletak di tengah air dengan gedungnya yang dilapisi emas, serta kubah tembaga di atasnya yang dikelilingi tembok marmer putih berlapiskan susunan batu mulia yang didekorasi mengacu pada gaya Islami, meningkatkan kepopuleran Golden Temple dan menjadikan tempat ini sebagai salah satu objek wisata religius. Bagian tempat suci yang paling terkenal dari kawasan Golden Temple adalah Hari Mandir atau Darbar Sahib, yaitu bangunan emas nan indah yang terletak di tengah air. Sedangkan air yang mengelilingi Hari Mandir adalah kolam suci yang dikenal sebagai Amrit Sarovar atau kolam minuman dewa. Dan tempat yang tak kalah menarik dari kawasan Golden Temple adalah Guru Kalanggar, yaitu sebuah ruang makan yang besar di mana 35.000 orang tiap harinya mendapat makan secara gratis dari sukarelawan di kuil tersebut. Selanjutnya adalah Santo Basils Cathedral di Rusia.
Bangunan nan indah ini adalah tempat wisata paling terkenal di Moskow yang digagas oleh Ivan the Terrible dan dibangun di tepi lapangan merah antara tahun 1555 dan 1561. Legenda mengatakan bahwa pada saat penyelesaian gereja tersebut, Kaisar memerintahkan agar arsitek Postnik Yakolev untuk membutakan matanya. Hal tersebut untuk mencegah ia menciptakan kuil lagi yang dapat menyaingi keindahan gereja tersebut. Dan setelah membutakan mata sang arsitek, ia langsung pergi untuk membangun gereja di tempat lain, yaitu di Vladimir. Meskipun tanpa menggunakan matanya, Santo Basils Katedral ini dibangun untuk memperingati keberhasilan kampanye militer Ivan the Terrible melawan Mongol Tartar pada tahun 1552 di kota yang terkepung dari Kazan. Rancangan dari bangunan gereja Santo Basil ini terdiri dari 9 kapel yang terpisah, yang masing-masing dimahkotai oleh atap berstruktur unik dan kubahnya dicat berwarna-warni. Hingga kini Katedral Santo Basil tetap menjadi simbol abadi dari Rusia. Dan tempat ibadah terindah yang terakhir adalah kuil Kinkakuji di Jepang. Kinkakuji adalah nama umum untuk Rokonji yang merupakan sebuah kuil di wilayah Kyoto yang dibangun pada tahun 1397 sebagai villa peristirahatan bagi Shogun Ashikaga Yoshimitsu. Anaknya kemudian mengubah bangunan tersebut menjadi kuil Zen dari sekolah Rinzai. Kuil tersebut kemudian terbakar beberapa kali dalam masa Perang Onin. Tempat yang terkenal dari kuil itu adalah paviliun emas di dalam tamannya. Keseluruhan paviliun kecuali bagian lantai dasar ditutupi dengan lembaran tipis emas murni sehingga menjadikan kuil itu sangat berharga. Pada atap kuil terdapat Feng Huang emas atau burung phoenix yang juga terbuat dari lapisan logam mulia. Namun lagi-lagi pada tahun 1950 kuil tersebut terbakar oleh ulah seorang biksu yang menderita gangguan mental. Hingga akhirnya pada tahun 1980-an kuil ini pun akhirnya selesai direnovasi. Dan hingga kini kuil indah dan megah tersebut telah menjadi salah satu tujuan wisata religius bagi pemeluk agama Buddha dari berbagai pelosok dunia. Sebagai kota yang pernah menjadi ibu kota Jepang selama 11 abad, Kyoto telah mengelola cagar budayanya dengan mempertahankan segala aktivitas dan tradisi budaya asli Jepang sehingga UNESCO pun menetapkan Kinkakuji atau kuil paviliun emas sebagai salah satu situs kebudayaan dunia yang dimiliki Jepang. Itulah ketujuh tempat ibadah terindah di dunia